kami. Dialah ajaib, dialah penguat mujizat itu. Haleluya. Terima kasih.
saat ini kami boleh bersama-sama menaikkan setiap pujian syukur kami di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan dalam setiap pujian syukur kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir pada saat ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan dengan dahsyat. Amin. Mari beri sorak-sorak buat Allah kita. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan tetap meninggikan nama Tuhan. Dan mari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau sendiri hanya untukku. Mari tepuk tangan yang bersama lagi. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan tetap meninggikan nama selalu. Dan memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau dan ini hanya untukku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Kita naikkan syukur kita. Meninggikan nama selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau dan ini hanya untukku akan datang. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau dan ini hanya untukku, hidupkan Kau dan ini hanya untukmu. Haleluya, memuliakan Allah kita. Kita percaya kita punya sahabat yang sejati. Amin. Yaitu Yesus. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Lebih semangat lagi, lebih jatuh lagi. Kita menari buat Tuhan yang luar biasa. Kita
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dalam segala kerendahan hati kami, kekurangan bahkan kelemahan kami ya Tuhan, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh ada di tempat ini, bahkan kami masih boleh memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan layaklah kami untuk datang memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Sebelum itu ya Tuhan, Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu. Engkau pakai ya Tuhan hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan maksud Tuhan, rencana Tuhan, isi hati-Mu buat jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan, ajar kami untuk memahami ya Tuhan apa yang difirmankan oleh-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hidup kami bisa memberkati dan berdampak bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu menjadi berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami terima firman-Mu penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
melayani Tuhan? Masih ada kesempatan ya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Firman-Mu. Nyanyikan pujian ini dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya, Om Dani. Firman-Mu Tuhan, tiada Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kepada saya kekuatan untuk dapat berdiri di tempat ini ya. Terima kasih juga buat Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan pada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Kita membuka bersama-sama di dalam Yeremia 41:17. Kita akan membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita baca bergantiannya. Bapak Ibu Saudara, saya akan awalnya dengan 5 ayat yang ganjil dan nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan dengan ayat-ayat yang genap ya. Sudah siap semuanya ya? Mari kita baca, saya akan awali. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak lurus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengaminkan firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya akan beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan bagian yang ada di dalam ayat ini yang mengatakan hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Coba kita ucapkan kata-katanya, cuma 3 kata saja ya. Hidup mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Hidup mengandalkan Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hidup mengandalkan Tuhan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hidup mengandalkan Tuhan.
tidak akan bisa mengingat semua kata yang saya ucapkan di tempat ini, tapi paling tidak 3 kata ini saudara bawa pulang, saudara renungkan baik-baik, saudara aminkan firman Tuhan bahwa kita perlu hidup mengandalkan Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa ayat ini ditulis dalam kitab Nabi Yeremia, kitab Nabi Perjanjian Lama ya. Di dalam catatan yang saya bisa baca dikatakan bahwa masa pelayanan daripada Nabi Yeremia itu kira-kira 40 tahun. Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 3 menjelaskan kepada kita pertama kali firman Tuhan datang kepada Yeremia itu pada tahun ke-13 pemerintahan seorang raja yang bernama Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah raja yang baik. Raja Yosia ini adalah raja yang memerintah di Yerusalem. Ya. Sekedar tambahan pengetahuan buat Bapak Ibu Saudara, terutama yang tidak pernah mengikuti sekolah minggu ya. Biasanya cerita Alkitab Perjanjian Lama ini masih banyak yang tumpang tindih begitu ya. Sesudah Raja Daud berkuasa, kemudian dia meninggal dan diteruskan oleh anaknya Salomo. Maka sesudah Salomo meninggal, maka kerajaan Israel itu pecah menjadi 2 kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang kadang-kadang banyak orang Kristen tidak tahu tentang hal itu sama sekali ya. Kerajaan ini pecah menjadi 2 kerajaan. Menjadi kerajaan Israel yang di utara, yang disebut kerajaan Israel atau kadang-kadang disebut juga kerajaan Efraim ya, dengan nama Efraim, atau juga disebut sebagai kerajaan utara. Ibu kotanya di Samaria. Dan sejak awal berdirinya pecahnya kerajaan ini, kerajaan di utara yang ibu kotanya Samaria ini, mereka terus cenderung kuat sekali untuk menyembah berhala. Raja pertama mereka itu membangun atau membentuk 2 patung lembu emas. Ya. Jadi kerajaan Israel utara yang diikuti oleh 10 suku, ya, itu semua menyembah itu sampai kepada akhir daripada kerajaan itu, sekitar tahun 700 sebelum Masehi, ya, sebelum Kristus maksudnya. Tetapi kerajaan yang di selatan ini hanya tinggal 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan inilah raja-rajanya turun-temurun menurut peraturan di dalam ya yang Tuhan tetapkan bagi mereka ya. Jadi kerajaan dari Daud itu turun-temurun. Dan salah satu diantaranya adalah Raja Yosia ini. Nah, dalam tahun ke-13 dikatakan Yeremia mulai menerima firman Tuhan dan dia mulai menuliskan kitab Yeremia ini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai kepada kerajaan Israel yang di selatan tadi, yaitu kerajaan Yosia ini, kerajaan Yehuda ini, dia ditawan ke Babel. Ya. Dan di situ Nabi Yeremia mengikuti semua peristiwa itu. Jadi Nabi Yeremia ini dia menubuatkan, tetapi dia juga mengalami apa yang dia nubuatkan. Dia memberitakan kepada umat Yehuda, kerajaan selatan itu, supaya mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan salah satu khotbahnya atau salah satu peringatan yang dia sampaikan adalah pasal 17 ini. Mereka diajak kembali untuk hidup mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi rupanya umat Yehuda dia lebih memilih jalan hidupnya sendiri. Dan nanti kita tahu bahwa kisah daripada orang-orang Yehuda ini sendiri pun mereka hidup menurut apa yang mereka mau sendiri. Mereka tidak mau lagi hidup mengandalkan Tuhan. Mereka lebih cenderung beribadah kepada berhala-berhala yang mereka lebih utamakan. Pelayanan Nabi Yeremia diperkirakan adalah sekitar tahun 626 sampai 586 sebelum Kristus ya. Jadi 40 tahun kira-kira masa pelayanannya itu. Sampai saat dimana Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Pelayanan Yeremia adalah pelayanan yang penuh dengan air mata. Penuh penderitaan. Penderitaan bagi siapa? Penderitaan bagi Yeremia. Bayangkan kalau saudara seperti Nabi Yeremia pada waktu itu. Dia bicara dengan keras, dengan lantang, dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang keras untuk mengajak orang hebat.
tapi mereka terangan tidak mau. Dalam sumber-sumber di luar Alkitab, Bapak Ibu Saudara, sesudah Yerusalem ini dihancurkan oleh Nebukadnezar, maka penduduknya ini sebagian ditawan dan sebagian ditinggalkan begitu saja di Yerusalem. Mereka mau berbuat apa terserah, mengolah tanah yang ditinggal rekan-rekan mereka yang ikut di dalam perang. Mereka sudah mengolah kebun anggur, kebun apa yang ada di sana, dan mereka hidup dari situ. Tapi sebagian dari mereka ini juga memaksa Yeremia ini untuk ikut dengan mereka mengungsi ke Mesir. Nah, itulah yang kadang-kadang jarang mendapat penjelasan, ya, saudara Bapak Saudara. Dan ketika Yeremia ini dipaksa untuk ikut ke Mesir, sebenarnya dalam jalan ke Mesir itu Yeremia masih bernubuat, masih berkata bahwa orang yang ditawan, orang yang melarikan diri atau pergi ke Mesir itu pada akhirnya mereka semua akan binasa. Di dalam Yeremia pasal 44, kalau di rumah nanti Bapak Ibu sudah baca, ya, itu kisah itu jelas sekali. Diajak bertobat, tidak mau bertobat. Diajak berbalik kepada Tuhan, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan justru mereka menjawab dengan sebaliknya. Ketika kami menyembah patung-patung, menyembah berhala itu, hidup kami tentram. Tapi sesudah kami meninggalkan semuanya itu, hidup kami jadi berantakan. Dan dari sumber yang di luar Alkitab itu pula diceritakan bahwa Yeremia pada akhirnya dia mati di rajam batu. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yuda sendiri yang pergi ke Mesir, mengungsi ke Mesir. Tragis sekali sebenarnya Yeremia ini. Seorang nabi yang khotbahnya selalu ditolak, tidak diterima, dan akhirnya mati sebagai martir di sana. Bapak Ibu Saudara, tetap kebenaran itu akan selalu tetap kebenaran. Seperti yang dikatakan di dalam firman ini, mengandalkan Tuhan. Itu bukan hanya cocok untuk orang-orang Yehuda pada zaman ini, tetapi juga buat saudara dan saya di akhir zaman ini. Mengandalkan Tuhan adalah satu yang paling luar biasa di hadapan Tuhan. Nanti kita akan bisa lihat apa yang dialami oleh mereka dan apa pesannya di kita. Yeremia 16 ayat 19 sampai dengan 17 ayat 18. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab cetakan, ya, Alkitab buku seperti ini yang dalam bentuk buku, bukan yang dalam bentuk elektronik. Tapi saya juga melihat di dalam elektronik bentuk penulisannya sama. Jadi ada bagian-bagian yang ke depan, ada bagian-bagian yang agak dalam, begitu, ya. Itu sebenarnya kalau di dalam Alkitab bahasa aslinya itu adalah dalam bentuk puisi. Saudara tahu puisi itu biasanya diatur kata-katanya itu sehingga bisa enak terbacanya. Ada kata-kata atau akhir kata yang bisa nyambung, ya. Nah, begitu juga dengan kitab Yeremia ini ditulis dalam bentuk puisi. Sebenarnya dengan bentuk ini Nabi Yeremia hendak menunjukkan perbedaan yang jelas. Orang yang mengandalkan manusia dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Dari 4 ayat yang kita baca bersama-sama, 5, 6, 7, dan 8, kita lihat, walaupun ini dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia, tapi kita bisa melihat indahnya penggambaran itu. Ya. Dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, itu seperti semak bulus. Ya. Nanti saya coba jelaskan sedikit semak bulus itu. Dan kemudian orang yang mengandalkan Tuhan, itu digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau saudara coba berimajinasi dan berpikir, semak bulus itu berarti tanaman semak, ya, yang baca di pinggir jalan biasanya banyak, ya, pohon-pohon yang pendek-pendek, gitu, ya, atau tanaman-tanaman yang pendek, sejenis rumput, ya. Semak itu gambaran dari orang yang mengandalkan manusia. Tapi pohon itu merupakan gambaran yang lebih besar, lebih kuat, lebih dari segala-galanya, jauh berbeda dengan semak. Jadi dengan penggambaran ini sebenarnya Yeremia hendak menunjukkan perbedaan itu. Dan perbedaan inilah yang coba kita tangkap kebenarannya. Ya. Mengandalkan itu dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan menaruh kepercayaan kepada apa? Kepada sesuatu, kepada seseorang, kepada hal yang lain mungkin, ya. Itu mengandalkan, artinya bahwa orang yang diandalkan
itu dia memiliki satu kelebihan tentunya. Minimal orang yang diandalkan atau sesuatu yang diandalkan itu punya kesanggupan, punya kekuatan, dan punya kemampuan. Paling tidak itu ya. Kita melihat lebih jauh di dalam pasal 17 ini saja. Beberapa dosa umat Yehuda yang ditegur oleh Yeremia supaya mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. 17 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa mereka membangun tiang berhala, membangun objek penyembahan berhala. Jadi mereka membangun, memang mereka bangun itu berhala itu mereka bangun sendiri, mereka buat, mereka ciptakan sendiri, dan kemudian mereka sembah sendiri. Di dalam 9 sampai 10 itu Yeremia menegur kekerasan hati, tidak mau ditegur, tidak mau bertobat, tidak mau taat kepada Tuhan, itu ditegur oleh Yeremia. Pasal 17 ayat 11, mereka yang mengejar kekayaan secara tidak benar. Rupanya mengejar kekayaan ini sudah terjadi sejak dulu ya saudara, bukan zaman sekarang saja, khususnya di negara kita juga. Mengejar kekayaan dengan berbuat hal-hal yang tidak benar ya. Itu rupanya sejak dulu juga ada begitu, mengejar kekayaan secara tidak benar. 17 pasal 17 ayat 12 sampai 13, mereka meninggalkan dan menyimpang dari Tuhan. Saudara, jangan kita duduk di tempat kebaktian ini ya, tetapi hati kita berjalan-jalan kemana-mana ya. Mungkin meninggalkan Tuhan itu tidak serta-merta saudara menolak Tuhan, tidak ya. Tetapi ketika kita berada di hadirat Tuhan dan hati kita tidak di situ, itu juga sebenarnya adalah gejala-gejala yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Menyimpang dari Tuhan. Ayat yang baru kita baca, ayat 5 sampai 8 itu mereka tidak percaya, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan manusia. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini berdasarkan pembacaan tadi. Yang pertama adalah mengandalkan manusia, yang kedua mengandalkan Tuhan, dan yang ketiga nanti adalah mengandalkan Tuhan itu berarti hidup bersekutu dengan Tuhan. Saya akan masuk dalam bagian yang pertama. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu memberikan dirinya sendiri adalah Tuhan. Artinya, manusia itu tidak mau tunduk kepada Tuhan yang menciptakan mereka, tapi mereka mau tunduk kepada apa yang mereka mau, yang mereka baik menurut diri sendiri. Itu adalah fakta yang ditulis dari awal, dari kitab Kejadian. Manusia berusaha menuruti apa yang mereka mau sendiri. Contoh kedua adalah Kejadian 4 ayat 4. Saya baca Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, mengindahkan Habel dan korban persembahan. Pernahkah kita coba bertanya di mana Habel ini tahu cara mempersembahkan korban seperti yang dilakukan? Pasti pendapat atau hal yang logis untuk menjawab pertanyaan ini adalah pasti mereka dengar itu. Mereka dengar kata-kata atau perintah itu dari seseorang, tentunya dari orang tua mereka. Tentunya Adam dan Hawa, dia pengalaman pertama tentang jatuh ke dalam dosa itu bagaimana? Dia punya rasa malu, kemudian dia ditemui oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan mengorbankan satu binatang dan mengambil kulitnya dan menutupi kekalahan mereka. Pasti itu Adam dan Hawa ceritakan semuanya. Dan tentunya walaupun tidak tertulis, karena pada waktu kitab Kejadian sampai dengan zaman Musa, itu adalah hukum-hukum lisan yang berlaku. Hukum-hukum lisan. Jadi dari orang tua kepada anaknya, dari generasi ke generasi terus diceritakan secara lisan. Kalau kita tanya dari mana Habel tahu cara mempersembahkan korban itu, tentu jawabnya adalah itu dari Adam dan Hawa. Apakah Adam dan Hawanya cerita kepada Habel saja? Tentu tidak. Mungkin dibanding ada Kain dan Habel, sebenarnya anak Adam sudah banyak sebenarnya mungkin. Kain dan Habel disebutkan di dalam Alkitab karena dia akan menjadi satu contoh yang tetap berlaku sepanjang zaman. Bapak saudara,
Kenapa sebaliknya Kain mempersembahkan dengan cara seperti itu? Kita bisa mendapatkan jawabannya dari kejatuhan dalam dosa ini. Mungkin Kain berpikir, masa Tuhan hanya bisa dikunjungi atau Tuhan bisa dihampiri, bisa didekati hanya melalui korban yang seperti itu? Apakah tidak bisa yang lain? Dan kita buktinya melihat dari dua macam korban ini saja. Kain dia membuat suatu aturan sendiri dalam beribadah. Saudara dan saya, kalau kita mau berbicara dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, kita tidak bisa membawa aturan kita sendiri. Itulah yang harus kita sadari. Kejatuhan ke dalam dosa membuat manusia berpikir banyak. Bagaimana mengatasi kesulitan ini, bagaimana mengatasi kesulitan itu. Akal manusia berkembang terus dari waktu ke waktu dan sampai kepada saat ini. Bapak Ibu Saudara, dari cara korban yang dipersembahkan oleh kedua anak Adam ini saja, kita tahu bedanya. Bahwa sebenarnya Kain itu adalah contoh awal yang paling tua, awal yang paling permulaan boleh dikatakan, tentang hidup yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Kain dia tidak mau mengandalkan Tuhan, dia mau caranya sendiri. Dia persembahkan korban menurut yang anggap dia baik. Ya. Baik menurut manusia, tidak tentu baik buat Tuhan, saudara. Tapi kemudian Habel dia mempersembahkan hal ini. Kata-kata dalam bahasa Indonesia memang berkata dengan jelas ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel. Kalau saya tanya sekarang, mengapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel? Karena Tuhan lihat apa yang dia persembahkan pada waktu itu. Dia lihat kambing domba, sulung, lemak dan sebagainya yang Tuhan lihat. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Kalau pada pagi hari ini kita mendengar kata-kata mengandalkan Tuhan dan kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Dan inilah pergumulan yang paling sering kita hadapi dalam hidup ini. Kita mau Tuhan menolong kita, tetapi kita tidak mau mengandalkan Dia. Kita tidak mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Kita tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Dia. Kita mau keinginan kita. Tuhan, saya minta berkat ini, berkat itu. Kalau Tuhan nyatakan, Tuhan itu hidup. Saudara-saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan yang masih sangat terikat dengan keadaan-keadaan ini? Kita harus datang dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Yeremia 17 ayat 5, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara mau tahu tandanya orang-orang yang mengandalkan manusia? Ayat ini menjawab dengan jelas. Mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Akan jangan kita sampai hidup jauh dari Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kita selalu mau mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri. Tadi singgung berapa banyak orang yang duduk dalam kebaktian sementara hatinya berjalan-jalan kemana-mana. Kadang-kadang kita pikir ya memang kita terlalu sulit untuk memikir untuk mengendalikan pikiran kita, mengendalikan hati kita ya. Kita punya selalu banyak alasan. Tapi tetap hidup, dan ada juga orang-orang yang tetap hidup berbuat dosa. Seperti orang-orang umat Yehuda pada zaman Yeremia ini. Ditegur, diingatkan. Tapi mereka tetap hidup di dalam dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita akan tetap belajar mengandalkan Tuhan ya. Kita hidup di dalam zaman yang sangat memanjakan kita. Akal pikiran manusia tidak akan pernah berhenti, saudara. Di dalam kitab Kejadian, ketika mereka sudah jatuh ke dalam dan mereka membangun menara Babel, dan Tuhan sendiri yang melihat apa yang mereka buat. Tuhan sendiri yang membuat pernyataan di dalam Alkitab bahwa mulai hari ini apa yang mereka rencanakan, artinya yang manusia rencanakan, tidak ada sesuatu yang tidak berhasil. Semuanya berhasil. Tuhan yang bicara begitu di dalam kitab Kejadian. Bapak Ibu
saudara, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa terus berpikir bagaimana mengatasi segala permasalahan hidup yang terjadi. Sakit penyakit, dunia kedokteran bertambah maju sampai sekarang. Saudara dan saya hidup dimanja-manja dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada. Saudara dan saya bisa berhubungan dengan keluarga yang jauh, bukan hanya suara, tetapi juga kita bisa melihat wajah mereka. Dunia akan semakin memanjakan kita. Dunia akan tunjukkan kepada kita bahwa manusia mampu mengatasi semua persoalan. Tapi kalau kita kembalikan kepada firman Tuhan, kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Jangan kita biarkan hidup kita dimanja terus dari dunia ini. Dunia akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 5, bahwa mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dunia berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, tapi kita kembali untuk hidup mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa semua yang dicapai oleh manusia, kekuatan manusia, kecerdasan manusia, itu tidak akan pernah ada satupun yang akan bisa dibawa masuk ke dalam dunia baru, ke dalam langit baru dan bumi baru yang akan diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada satu teknologi pun yang akan dibawa masuk ke situ. Tuhan punya cara yang sempurna. Tuhan punya segala sesuatu yang jauh lebih sempurna daripada apa yang dihasilkan oleh manusia pada saat ini. Tapi bukan maksud saya untuk saudara menjauhkan semua apa yang saudara bisa nikmati. Nikmati apa yang sudah dicapai oleh kemajuan ini. Tapi batasi diri kita. Pagari diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup saya tidak bergantung kepada apa yang sudah dicapai oleh kemajuan-kemajuan yang ada saat ini. Hidup saya mau mengandalkan Tuhan semata-mata. Amin. Kita melihat satu contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarik 14 ayat 16. 2 Tawarik pasal 14 sampai 16 saya ceritakan saja karena itu adalah cerita tentang Raja Asa. Raja Asa ini juga merupakan raja dari kerajaan Yehuda. Ya. Dia jauh sebelum daripada raja yang disebutkan tadi, Raja Yoas tadi ya, Raja Yosia, maaf. Daripada Raja Yuda adalah boleh dikatakan raja-raja yang sedikit lebih awal pemerintahannya ya. 2 Tawarik 14 ayat sampai 16. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7, saya kutip ayat itu dalam firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Karena engkau mengandalkan Raja Aram, maka tentara Raja Aram terluput dari tanganmu. Jadi berarti Raja Asa dia tidak bisa menguasai tentara daripada Raja Aram ini. Saudara, apa yang terjadi? Di dalam 2 Tawarik 14 sampai 16 tadi diceritakan dan saya hanya cerita secara singkat saja. Pada waktu itu Asa dia harus berperang melawan Raja Serah, yaitu orang Ethiopia. Dikatakan digambarkan di situ bahwa Serah ini dia membawa dengan 100 atau 1 juta tentara. Dia masih memakai juga 300 kereta perang. Tetapi pada waktu perang itu, Raja Asa, dia betul-betul mengandalkan Tuhan, dia betul-betul berseru kepada Tuhan. Rasanya aneh ya kalau coba saya bayangkan itu. Ada sekumpulan orang-orang Yehuda di bawah Raja Asa. Dia berkumpul di satu tempat, sementara itu di tempat yang agak jauh telah berkumpul 1 juta tentara dengan 300 kereta perang. Ya. Dan kemudian apa yang dilakukan Raja Asa? Dia hanya berseru kepada Tuhan. Bagaimana perang bisa terjadi dengan cara seperti itu? Tetapi buktinya perang terjadi juga. Tapi perang yang terjadi pada waktu itu bukanlah perang satu melawan satu atau bagaimana peperangan pada umumnya. Pada waktu itu terjadi peperangan di antara musuh itu sendiri. Dan orang-orang Raja Asa ini, atau boleh dikatakan penduduk Yehuda ini, dia datang menghampiri musuhnya bukan untuk membunuh mereka, karena mereka sudah saling bunuh diri sendiri, saling membunuh satu dengan yang lain.
Yang mereka lakukan adalah menjarah semua barang-barang yang ditinggalkan. Baik itu senjata, baik itu kereta, ataupun apa saja, dan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Jadi perang itu aneh kelihatannya, tetapi itulah mengandalkan Tuhan, saudara. Aneh memang. Tetapi kemudian sesudah peristiwa itu, pada saat yang lain, dikatakan bahwa Raja Asa ini, dia berperang melawan Baesa. Baesa itu adalah raja daripada Israel yang di utara. Tidak disebutkan tentaranya berapa, tetapi hanya disebutkan tidak terlalu banyak sebenarnya. Tetapi pada waktu itu Raja Asa dia telah mengandalkan, meminta pertolongan kepada Raja Aram. Nah saudara, dan disitulah 2 Tawarik 16 ayat 7 tadi disampaikan kepada Raja Asa. Karena engkau mengandalkan Raja Aram, maka tentara Raja Aram terluput dari tanganmu. Artinya bahwa kemenangan itu tidak merupakan kemenangan yang terus-menerus, bukan kemenangan yang mutlak, ya. Bukan kemenangan yang karena seperti yang biasa kita katakan kita lebih daripada pemenang, bukan seperti itu. Kemenangan untuk sementara itu, nanti lain waktu Raja Aram akan menguasai mereka, akan menjajah mereka, akan menekan mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara, dan yang lebih parah lagi, kalau kita mengikuti kisah di dalam 2 Tawarik 14-16 itu, Raja Asa sejak saat itu, sejak ditulisnya ayat 16 ayat 7 dari 2 Tawarik ini, sepanjang sisa umur hidupnya, dia bukan lagi mengandalkan Tuhan, tetapi dia hanya mengandalkan manusia. Itu lebih parah, saudara-saudara. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia ini tadi digambarkan seperti semak bulusnya, semak yang kerdil, semak yang tidak subur. Sudah gitu dia tumbuh di padang gurun lagi. Ya sudah sulit untuk membayangkannya. Kita terima saja apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi itu gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi paling tidak seperti yang saya katakan tadi, apa yang dicapai manusia hari ini tidak akan pernah ada satu pun, tidak ada satu teknologi pun yang akan dibawa masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Itu saja yang perlu kita pegang. Ya. Tuhan punya cara untuk itu. Saya masuk yang bagian yang kedua, mengandalkan Tuhan. Pada awal saya katakan bahwa mengandalkan itu berarti menaruh kepercayaan kepada. Yang diandalkan itu paling tidak memiliki kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita andalkan itu memiliki kesanggupan. Amin. Allah yang kita andalkan itu memiliki kesanggupan. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya. Allah yang kita andalkan itu dia punya kesanggupan. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah yang diakui oleh Ayub di dalam ketidakberdayaannya. Ayub tidak berdaya pada waktu itu. Tubuhnya sudah penuh dengan borok, penuh dengan luka, penuh dengan penderitaan. Katanya sudah tidak bisa diceritakan lagi. Keluarganya sudah tidak ada lagi. Itulah keadaan Ayub, dalam keadaan betul-betul tidak sanggup. Ada saudara yang tidak sanggup pagi hari ini? Pegang ayat ini. Allah yang kita andalkan itu adalah Allah yang sanggup. Allah punya kesanggupan yang luar biasa bagi kita. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Biarlah di dalam ketidaksanggupan kita betul-betul mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan. Itu saja yang bisa kita lakukan, dan tunggu sampai Tuhan mau lakukan apa pada kita. Banyak orang tidak sabar, saudara-saudara. Sebenarnya Ayub itu juga sudah termasuk tidak sabar, tapi tidak sabarnya boleh dikatakan dipicu oleh nasihat-nasihat yang salah dari teman-temannya. Nasihat-nasihat temannya itu hanya menuduh Ayub bahwa dia berdosa. Tapi ketika Ayub di dalam Fatsal 42 ayat 2 ini dia sudah berhadapan dengan Allah sendiri. Inilah pengakuan dari dasar hatinya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
Tidak ada sesuatu yang terlalu berat bagi kehidupan saudara dan saya, karena Allah punya kesanggupan yang sempurna bagi kita. Allah yang kita andalkan itu juga adalah Allah yang memiliki kekuatan. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Biasanya kita meminta kekuatan adalah untuk hal-hal seperti kalau dalam zaman perjanjian lama, ketika bangsa Israel berperang, mereka minta kekuatan untuk menang dalam perang, ya. Tentu kita tidak akan melakukan hal itu lagi. Tapi di dalam keadaan kelemahan kita, dalam kelemahan apapun yang kita hadapi, Tuhan itu punya kekuatan yang dasar buat kita. Tuhan punya kekuatan, itulah yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Jangan kita ragukan kekuatan Tuhan. Jangan kita ragukan kemampuan Tuhan. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan ini adalah sesuatu hal yang kompleks, ya, meliputi banyak hal. Sebenarnya kemampuan ini termasuk kesanggupan, termasuk kekuatan, termasuk hikmat juga, dan termasuk banyak hal yang kita tidak bisa pikirkan. Kita melihat contoh di dalam perjanjian lama, Keluaran 16 sampai 17, ya, dan tentunya di dalam semua kitab Keluaran. Allah memelihara umat Israel dengan cara mengirim mana dan dengan cara memberikan air yang keluar dari bukit batu. Pernahkah kita terpikir, dan para sarjana Alkitab berusaha untuk memecah masalah ini secara masuk akal, dan mereka mempunyai pendapat yang macam-macam, dan itu malah pendapat aneh tambahan. Tapi kalau kita mau menerima firman Tuhan sebagaimana apa yang ada ditulis di dalamnya, para sarjana seringkali berpikir, mana itu apa sih sebenarnya? Apakah benar-benar turun dari langit? Mereka menyelidiki tanaman-tanaman yang ada di padang gurun, yang diperkirakan dulu pernah dilewati oleh orang-orang Israel. Dan mereka akhirnya hanya memberikan kesimpulan-kesimpulan yang malah semakin sulit untuk dipahami. Itu kadang dikatakan bahwa semacam hasil atau semacam buah daripada tanaman-tanaman di padang gurun. Bagaimana membayangkan bisa ada buah di padang gurun? Lebih mudah kita berpikir bahwa Tuhan memang mengirimkan hujan, mengirimkan mana dari langit untuk makanan bangsa Israel. Itu lebih mudah untuk kita pahami. Kemudian bagaimana juga sebuah bukit batu dipukul atau hanya cuma dihadapi oleh Musa, dan kemudian air bisa keluar dari situ. Tapi itulah yang Tuhan lakukan selama 40 tahun. Satu hal yang sering kali kita lupakan, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan, masuk ke tanah Kanaan itu tidak sampai 40 tahun. Sesudah mereka sampai di Gunung Horeb, di mana Allah memberikan hukum-hukum tertulis kepada mereka, dari situ sampai saat Musa menyuruh 12 pengintai masuk, itu jaraknya sudah dekat. Mereka tidak perlu mengembara 40 tahun. Jadi mereka mengembara 40 tahun itu adalah akibat ketidaktaatan mereka. Akibat mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Akibat mereka sudah tidak bergantung penuh kepada Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya 40 tahun. Tidak perlu 40 tahun, tidak sampai 1 tahun mereka sudah bisa masuk ke tanah Kanaan. Semua itu dipermasalahkan, semua itu menjadi masalah hanya karena mereka tidak benar-benar mengandalkan Tuhan dalam pengiriman mereka. Mereka segera masuk ke tanah Kanaan, tidak perlu sulit. Jadi sebenarnya padang gurun itu disebabkan karena mereka sendiri. Mereka mau membuat aturan mereka sendiri. Wah, daripada repot-repot, balik aja ke Mesir. Di sana kita makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Saudara-saudara, dan seringkali kita juga tidak beda dengan mereka. Itu yang membuat perjalanan kita seolah-olah berputar-putar. Kalau ada di antara kita yang saat ini perjalanan hidupnya terasa seperti berputar-putar, coba ingat baik-baik. Tuhan tidak merencanakan itu. Itu adalah akibat kita tidak mau mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi banyak hal yang sebenarnya ada di sekeliling kehidupan kita adalah akibat kita sendiri tidak mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ini yang mengandalkan Tuhan itu sebagai pohon yang ditanam di tepi air.
artinya hidup dekat dengan sumber hidup itu sendiri. Hidup bersekutu dengan Tuhan, ya. Saudara bisa bayangkan dan saudara bisa bedakan antara semak bulus, semak yang kerdil, semak yang hampir mati, dengan pohon yang tertanam di tepi air itu. Jaminan-jaminan dari mengandalkan Tuhan itu ditulis di dalam ayat yang ke-8, ya saudara. Saya sebutkan beberapa hal. Akarnya mencapai air. Ini jaminan orang yang mau mengandalkan Tuhan. Akarnya dikatakan mencapai air. Kalau akar sebuah pohon, dia sudah mencapai sumber air, maka bisa dipastikan pohon itu akan tetap hidup. Ya. Pohon yang besar, yang saudara bisa lihat ada di pinggir jalan, ada mungkin di kebun saudara, itu akarnya akan masuk terus sampai ke dalam, sampai kepada sumber air yang ada di dalam tanah. Yang mungkin tidak semua tempat sama, ya. Di tempat saya 20 meter. Kalau akar itu sampai 2 meter ke dalam tanah, berarti dia sudah mendapatkan sumber air. Pohon itu akan tetap bertahan dalam keadaan apapun juga. Jaminan daripada mengandalkan Tuhan adalah kehidupan yang terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kehidupan, sumber hidup itu sendiri. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, akar kehidupan saudara sampai kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu begitu spontan. Tidak harus begini, tidak harus begitu, tidak sulit. Akar yang mencapai air. Tidak takut panas. Saudara dan saya kalau panas kita gelisah, ya. Itu berarti bahwa tidak takut panas, berarti dia tidak pernah gelisah. Dia tenang, dia tentram. Ya, saudara boleh tanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah keadaan saya tidak gelisah? Ataukah keadaan saya tenang dan tentram di dalam Tuhan? Nah, itulah menjadi tanda apakah kita mengandalkan atau sebaliknya. Daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau. Artinya ada pertumbuhan yang terus-menerus. Ada tunas-tunas baru yang muncul, ada daun-daun yang kering yang gugur. Tapi terus berkesinambungan. Itulah yang dikatakan dalam Perjanjian Baru sebagai hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Tidak khawatir kekeringan. Pohon yang tertanam di tepi air tidak takut kering. Filipi 4:6 ayat yang sangat sudah kita kenal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini sederhana dan sudah kita baca berulang-ulang. Tapi kenapa kadang-kadang kita coba memperhatikannya terlalu sulit? Masalahnya adalah kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, ayat ini menjadi terlalu mudah bagi kita. Berbicara kepada Tuhan bukan sesuatu yang sulit. Menghampiri Tuhan bisa kita lakukan setiap waktu. Dan tidak khawatir itu bukan hal yang terlalu sulit buat kita, ya. Tetap berbuat. Hidup memberi manfaat bagi dan bagi sesama. Berbuah itu berarti dia memberikan manfaat. Banyak anak Tuhan yang kalau mendengar kata bermanfaat ini, hatinya jadi kecil. Apakah hidup saya ini sudah memberi manfaat kepada Tuhan? Ya, saya ini masih penuh kelemahan, penuh dengan ini, penuh dengan itu. Dia selalu menuduh dirinya sendiri. Padahal pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang sudah sempurna buat kita. Kita sudah dipulihkan keadaan kita. Hidup kita bisa menjadi memberi manfaat. Hanya kita saja yang tidak betul-betul mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya maju terus. Dalam bagian yang terakhir, mengandalkan Tuhan itu berarti hidup bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kiasan-kiasan dan pernyataan-pernyataan ayat-ayat di atas yang sudah kita baca bersama-sama tadi, beberapa di antaranya mengatakan hatinya menjauh daripada Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi air. Maka kesimpulan logis yang kita bisa tarik daripada kedua perumpamaan atau kedua pernyataan itu adalah bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu akan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Hidup selalu dekat dengan Tuhan. Kedekatan hidup dengan Tuhan inilah merupakan tanda yang bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Kalau kita betul-betul hidup dekat dengan Tuhan, berarti kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Kita hidup dekat dengan Tuhan.
Seperti yang diharapkan Yeremia di tengah-tengah umat Yehuda pada waktu dia menulis pertama kali ayat-ayat ini. Dialah juga menjadi harapan kita supaya kita menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 27, saya kasih contoh lagi tentang orang yang mengandalkan Tuhan dan yang hidup dekat dengan Tuhan. Ini dalam Perjanjian Baru, ya saudara, Kisah Para Rasul 27, sebenarnya keseluruhan pasal itu adalah merupakan perjalanan daripada Rasul Paulus. Dia dalam perjalanan menuju ke Roma karena dia akan menghadap pengadilan Kaisar di Roma. Dan di dalam perjalanan itu melalui kapal laut, Rasul Paulus bersama-sama dengan 276 orang, semua penumpang di kapal itu. Dan dikatakan di dalam kisah itu, kapal ini diterpa dengan gelombang yang dahsyat, gelombang yang sangat luar biasa. Dan kapal ini sudah kehabisan segala-galanya, kecuali mungkin roti, karena mereka tetap bertahan hidup ya. Semua muatan kapal sudah dibuang ke laut. Nggak tahu itu muatannya siapa, ya, tapi dibuang ke laut demi menyelamatkan kapal ini. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang begitu tragis, kita lihat Rasul Paulus dia bisa mengambil tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Khususnya di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 33 sampai 36 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika hari menjelang siang, ini di atas kapal ya, di dalam kapal yang nyaris hancur itu, nyaris tenggelam itu. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Ini bukan di dalam sebuah rumah makan, saudara. Ini bukan di dalam tempat yang tenang dan mereka mau makan bersama-sama, bukan. Ini terjadi di atas sebuah kapal yang nyaris tenggelam, mengancam jiwa mereka. Paulus masih bisa melakukan tindakan seperti ini. Ini luar biasa. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sedang menghadapi gelombang-gelombang dalam kehidupan ini, walaupun tidak perlu diceritakan. Tapi sebenarnya tidak ada gelombang yang terlalu kuat, terlalu dahsyat, terlalu hebat bagi seorang yang betul-betul hidupnya mengandalkan Tuhan. Bagi seorang yang hidupnya benar-benar dekat dengan Tuhan, tidak ada gelombang yang terlalu besar. Tidak ada kekuatan yang terlalu kuat untuk tidak bisa dikalahkan. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Apakah kita benar-benar hidup dekat dengan Tuhan? Apakah saudara beragu tentang Paulus yang hidupnya dekat dengan Tuhan? Ayat yang terakhir, saya kutip di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagi Paulus, dia bukan hanya hidup dekat dengan Tuhan, tetapi dikatakan bahwa dia hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, berarti saudara dan saya benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Hidup di dalam, saudara. Jadi kata-kata ini begitu luar biasa. Paulus hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya dia berani untuk berbuat seperti itu. Saudara tahu bahwa 276 orang yang ada di kapal itu belum tentu semua percaya kepada Tuhan. Tetapi kata-kata di dalam ayat itu juga dikatakan, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Apa yang dilakukan Paulus dengan mengucap syukur, dengan mengambil roti, memecah-mecahkan? Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kita selalu ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, bukan? Dan itulah yang Paulus lakukan di tengah-tengah orang yang tidak seiman itu. Itu luar biasa, tetapi itulah hebatnya orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu nyanyian. Ku tidak takut, sebab kau sertaku. Ku tidak bimbang, sebab kau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dan seterusnya. Haleluya. 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 Ku tidak takut. Ku tidak takut.
Apakah kita bagian orang yang sedang mengandalkan Tuhan, atau kita termasuk orang-orang yang sementara mengandalkan kekuatan kita sendiri? Izinkan Roh Kudus kembali memeriksa hidupmu dan hidupku. Izinkan Dia berkarya kembali di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Mari datang kepada Tuhan. Firman itu sudah datang. Dia sedang berbicara kepadamu dan kepadaku. Kalau kita mungkin sementara berada berputar-putar, tidak habis-habis, ada di padang gurun itu. Mari periksa, apakah kita sedang berada di dalam mengandalkan Tuhan, atau kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Kebenaran tetaplah kebenaran. Maukah kita hidup di dalam kebenaran? Kebenaran itu menyakitkan, tapi kebenaran itu membawa kita kepada kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk peringatan. Jangan biarkan kami berada kepada kekerasan hati. Jangan biarkan kami tetap ada kepada hidup memberontak kepada firman. Kami masih ada di awal tahun ini, tapi Engkau sedang menunjukkan kekuasaan-Mu kepada setiap manusia. Allah menceritakan kekuasaan. Buatlah kami peka kepada firman.
hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu itu terdengar keras bagi kami, yang mengingatkan kami seperti apa bangsa Yehuda. Mereka terus diperingatkan Tuhan. Ada air mata yang terus dialirkan melalui seorang hamba-Mu. Ada firman yang keras yang diperdengarkan, tapi kondisi hidup mereka tetaplah kondisi hati yang keras, Tuhan. Oh Tuhan, Engkau kenal hati umat-Mu di tempat ini. Engkau tahu setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, apapun bentuk firman yang sudah kami dengarkan, jangan biarkan kami menjadi serupa dengan bangsa ini, Tuhan. Ada teguran-teguran yang datang, Tuhan, untuk mengingatkan kami bahwa kami harus mengandalkan Engkau. Kami harus bergantung kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu, meteraikan firman-Mu yang hidup itu di setiap hati-hati kami, Tuhan. Terima kasih dan berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakailah kehidupannya lebih heran lagi. Pengetahuan firman semakin ditambahkan untuk dapat diperdengarkan kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Dan berkatilah juga persembahan yang akan kami bawa sebentar. Tuhan, kecil ataupun besar, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Menaikkan syukur. Kasih yang menemukan aku, salah
Saya akan bacakan warta sepekan. Hari Selasa tanggal 21 Januari jam 16.30 kembali ada ibadah kaum wanita Sipora. Hari Kamis 23 Januari ibadah doa jam 18. Jumat 24 Januari jam 12 doa puasa. Di hari Sabtu 25 Januari ibadah Joseph Generation jam 17. Minggu kembali tanggal 26 Januari kembali ibadah Alfa UKG jam 7, ibadah raya jam 8 pagi. Jam 10 pagi setelah ibadah raya ada rapat evaluasi kerja pelayan. Dan di sini ada warta persembahan buat sulung tahun 2025 sebesar 7.165.000. Demikian atas pekan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pembala. Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Dan terima kasih dengan persembahan buah sulung yang sudah Bapak Ibu bawa di rumah Tuhan, itu diperuntukkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Bapak Ibu mungkin akan saya tambahkan untuk rapat evaluasi kerja pelayan. Saya mohon waktunya untuk hari Minggu untuk kita mengevaluasi kerja seluruh pelayan, saudara yang termasuk di dalam pelayan. Mohon waktunya pada hari tersebut untuk kita bicarakan seperti apa pekerjaan yang sudah kita lakukan di tahun 2024 dan kembali akan menyusun program kerja untuk tahun 2025. Setiap pada mohon membuat laporannya dan berharap kepada tim Bani Asaf itu pun harus hadir karena banyak hal yang akan kita bicarakan khususnya dalam evaluasi kerja para pelayan untuk hari Minggu. Dan Bapak Ibu, di lembaran yang Bapak Ibu perlu lihat, saya mohon maaf jika ada beberapa anggota keluarga jemaat yang mungkin tidak masuk di dalam ibadah mezbah keluarga, karena ada juga mereka juga yang tahun-tahun yang lalu juga tidak masuk ya. Jadi mohon maaf karena tidak semuanya harus akhirnya dimasukkan, karena ada kita terpotong dengan bulan Januari dan juga Desember. Juga di sana ada doa 10 malam, ada ibadah kematian Tuhan Yesus. Jadi beberapa anggota keluarga tidak masuk. Dan kalaupun Bapak Ibu rindu untuk ingin tetap ada lakukan ibadah sekalipun tidak di ibadah Jumat, itu boleh sampaikan kepada kami untuk kita ambil di waktu yang hari apa kita, karena keluarga rindu untuk dilakukan tetap ada ibadah. Kami terima kasih untuk hal itu. Jadi jangan marah Bapak Ibu ya. Aduh, ada nama yang kenapa tidak ada, mohon maaf karena tidak bisa masuk semuanya. Masih ada beberapa keluarga-keluarga yang tidak masuk. Dan Bapak Ibu, kalaupun ini ibadah mezbah keluarga, ibadah doa di dalam rumah, kalau misal rumah Bapak Ibu tidak bisa dilakukan karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, kita akan alihkan di gereja, di aula maksud saya. Jadi maksudnya adalah supaya kita tetap melakukan doa bagi keluarga jemaat. Dan jadi tadi saya katakan kalau tidak masuk di sini, boleh sampaikan kepada kami, boleh nggak ada di hari yang silakan, kita akan bikin bersama ya. Jadi merasa bahwa butuh ada ibadah, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu. Dan jika misalnya
ada yang harus ditukarkan, bulan ini saya tidak bisa, boleh nggak saya tukar dengan yang lain? Boleh ya Bapak Ibu, tetapi mohon untuk menghubungi anggota keluarga tersebut. Jadi baru disampaikan kepada kami kalau sudah bicarakan dengan keluarga tersebut ya. Untuk diperjelas lagi di sana. Oke, untuk hal itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ibadah menswear keluarga. Jadi kalau masih ada Bapak Ibu yang tidak masuk di sini dan rindu untuk dilakukan, sampaikan kepada kami, nanti tinggal atur mau hari apa kita datang bersama beribadah dalam keluarga ya. Kecuali tambah hari-hari lain ya, paling masuk semua, ini enggak masuk semua. Oke, oleh Bapak Ibu baca keterangan di bawah yang sudah ada di lembaran kertas yang sudah dibagikan. Sudah ada lagi, kalau ada yang Bapak mau tanyakan, boleh menghubungi kami, saya atau Pak Boy, untuk hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan mengenai menswear keluarga atau yang lainnya. Kami terbuka. Puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali datang beribadah dengan kami. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdiri semua, kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini. Kami diberkati lewat ibadah. Kami diberkati lewat firman. Oh, terpujilah akan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan pagi hari ini. Baik yang ada di dalam Bani Asaf, Tuhan, maupun mereka yang melayani pelayanan meja. Tuhan, Engkau memberkati apa yang diberikan untuk Engkau Tuhan. Engkau Allah tidak pernah Tuhan tertutup mata untuk apa yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih
Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, Kau memberkati setiap persembahan yang sudah kami bawa. Oh Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Bagi engkau saudara yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mari engkau angkat tangan. Tuhan, engkau memperhatikan setiap jemaatmu, mereka yang sudah mengembalikan milikmu Tuhan. Mereka lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka, berkati pekerjaannya, berkati usahanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu itu ya dan amin. Maka firman-Mu berkuasa di dalam setiap apa yang mereka sudah kerjakan bagi Engkau. Tuhan, terima kasih memberkati setiap apa yang dilakukan oleh umat-Mu. Sepanjang minggu berjalan dalam seluruh kegiatan umat-Mu, Tuhan berkati dalam kerja usaha, pendidikan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menilik semuanya. Peliharakan mereka semua dalam kesehatan, dalam kekuatan mereka semakin hari terus ditambahkan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang menemukan jalan-jalan buntu, Tuhan Engkau bukakan jalan. Kiranya jemaat-Mu di tempat ini ada jemaat yang mengalami Tuhan hari lepas hari. Puji Tuhan, terima kasih. Kita berdoa kepadamu untuk rapat evaluasi kerja pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang akan kami lakukan pada hari Minggu nanti. Tuhan tolong, Tuhan Engkau yang tahu setiap kerja kami di tempat ini. Ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah milik Tuhan. Dan terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Tapi dari setiap kerja kami ada banyak hal yang harus kami evaluasi bersama, untuk kami terus bergerak bersama dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan tolong semua para pelayan Tuhan, baik mereka yang melayani di wadah, baik mereka yang melayani sebagai pelayan Bani Asaf. Tuhan tolong Tuhan, bentuk apapun kerja pelayanan kami kepadamu, kami mau belajar untuk bertanggung jawab kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan sehat kuat bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Untuk kami membicarakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan akan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan nanti Tuhan. Engkau juga tolong dahului semua yang akan kami kerjakan. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Sertai dalam perjalanan pulang. Tibakan mereka dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kami di sepanjang hari ini di dalam kemurahan Tuhan. Dan Tuhan jaga hati kami, pikiran kami, sehingga kami tetap terarah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang, kami bawa segala berkat-berkat kemurahan Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini, besok, dan sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.